Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mengikuti alur cerita dari channel Singadelawan. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya ya, ke episode 19 dan 20. Cekidot. Bab 19, Gong Li Feng. Ha, wair wajahmu. Ha. Ruochu tak mampu menahan tawa melihat wajah hitam Li Wei dan rambutnya yang berantakan, dan langsung tertawa terbahak-bahak karena geli. Fev, Ju Fei dan Paman Li berusaha keras menahan tawa karena takut tersinggung. Ha, tuan muda sungguh lucu. Juling tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Dibanding Ju Fei yang pendiam, Juling lebih ekspresif. Sehingga tanpa sadar dia tertawa begitu saja. Li Wei langsung cemberut menatap Juling yang masih menertawakannya. Tag! Ju Fei menyobok pinggang Juling yang masih tertawa di sebelahnya. Maafkan hamba tuan muda. Saya tidak sengaja. Maaf, TVFT. Mohonnya sambil bersusah payah menghentikan tawanya. Ambil sendiri hukumanmu, perintah Li Wei dengan kesal. Beraninya Juling menertawakan dirinya. Baiklah, Ju Fei, bantulah tuan mudamu ini membersihkan diri. Kita akan mengunjungi tetualan di balai herbal meminta pendapatnya tentang pil buatanmu ini, kata Ruochu menenangkannya. Dengan wajah masih terlihat kesal, Li Wei mengiyakan ajakan pamannya dan segera kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri dibantu oleh Ju Fei. Sementara Ruochu menunggu di ruang tamu, Paman Li membersihkan ruang alkimia yang berantakan saat Li Wei meracik pil. Selang 1 jam kemudian Li Wei sudah tampak rapi dengan balutan baju biru bergambar awan putih dan ikat pinggang berwarna senada dengan bordiran perak. Rambutnya diikat ke atas dengan sebuah aksesoris rambut sederhana terbuat dari perak. Berdua dengan pamannya mereka berangkat menuju ke balai herbal. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Wan Ruo dan Jun Hong. Keduanya adalah murid senior yang sebelumnya mengikuti kompetisi antara sekte Gunung Bun Biru dan sekte Bunga Perak. Namun sayang mereka tidak berhasil masuk ke peringkat 5 tertinggi. Salam tetua Ruo, sapa mereka dengan hormat sambil menangkupkan kedua tangan. Bangunlah. Apakah kalian berdua sudah lebih baik? Tanya Ruochu dengan ramah pada keduanya. Kami sudah lebih baik tetua. Terima kasih atas perhatian tetua. Kami akan ke balai herbal untuk melaporkan keadaan kami kepada tetualan. Karena beliaulah yang kemarin merawat luka kami. Jawab Jun Hong diiringi dengan anggukan kepala Wan Ruo. Oh, kebetulan. Aku dan Li Wei juga hendak mengunjungi tetualan di balai herbal. Kita bisa ke sana bersama-sama. Ajak Ruochu menawarkan diri. Akhirnya berempat mereka berjalan beriringan menuju balai herbal. Saudara Li Wei, aku mendengar bahwa saudara berhasil mencapai puncak menara bintang darah. Benarkah kabar itu? Saat itu aku dan Wan Ruo tidak dapat menyaksikannya karena masih memulihkan diri di balai herbal. Tanya Jun Hong kepada Li Wei yang berjalan bersamanya di belakang Ruochu dan Wan Ruo. Li Wei mengangguk. Lalu apa yang terjadi hingga ku dengar menara bintang darah menghilang setelah engkau keluar dari sana? Tanya Jun Hong penasaran. Ini, sebenarnya aku juga tidak mengerti. Tidak ada apapun di dalam puncak menara, sehingga akhirnya karena kelelahan aku tertidur pulas di lantai hingga bermimpi. Saat aku terbangun, aku baru menyadari tubuhku sudah berada di luar menara dan menaranya pun hilang. Kata Li Wei. Dia tidak sepenuhnya berbohong, namun dia juga tidak bisa mengatakan yang sesungguhnya. Kau tidak berbohong kan? Mungkinkah rumor di luar yang mengatakan bahwa orang yang bisa tiba di puncak menara akan mendapat berkah keberuntungan adalah sebuah kebohongan? Tanya Jun Hong tidak percaya. Untuk apa aku berbohong? Aku pun malah bingung. Karena aku pun mendengar rumor yang sama denganmu. Namun setelah tiba di puncak, malah tidak ada apapun di sana. Kata Li Wei dengan wajah serius sehingga membuat Jun Hong percaya begitu saja mendengar kata-katanya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan saudara. Kau bisa berlatih di sana juga sudah termasuk beruntung.
Padahal kau adalah murid baru. Kami yang murid senior bahkan belum tentu beruntung bisa memasuki menara, kata Junhong sambil menepuk pundak Li Wei tersenyum. Oh ya, mungkin lain kali kita bisa berlatih bersama. Aku murid tetua Wan, sama dengan Wan Ruo. Kau bisa mencari kami saat kau senggang di kediaman tetua Wan, kata Junhong ramah. Tentu saja, saudara Junhong, jawab Li Wei senang. Balai herbal adalah tempat di mana murid maupun tetua sekte bisa membeli dan menjual bahan baku obat-obatan, pil, ramuan herbal maupun produk jadinya di dalam sekte. Di sana juga tersedia pelayanan medis untuk mengobati luka maupun cedera murid-murid sekte Gunung Embun Biru. Pemimpin balai herbal adalah tetua Lan Songxi yang merupakan seorang alkemis tingkat ke-8. Salam tetua Ruo, apa yang bisa kami bantu? Tanya seorang murid yang bertugas di meja depan balai herbal dengan sopan. Tentu saja dia mengenal tetua Ruo yang merupakan tetua termuda di sekte Gunung Embun Biru. Aku ingin menemui tetua Lan. Apakah beliau ada di ruangannya? Tolong sampaikan aku ingin bertemu, tanya Ruo Chu. Mohon tetua Ruo menunggu sebentar. Saya akan menyampaikan pesan Anda, kata murid tersebut dan segera berlalu masuk ke dalam. Sambil menunggu kedatangan tetua Lan, Li Wei berjalan-jalan melihat rak-rak display balai herbal. Sementara Wan Ruo dan Junhong telah memisahkan diri menuju bagian medis untuk memeriksakan kondisi terakhir kesehatan mereka. Tak berapa lama, terlihat seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun keluar dari arah dalam menghampiri Ruo Chu yang masih berdiri di depan meja resepsionis. Ah, Ruo Chu, apa yang membawamu kemari? Apa kau membawa bahan obat langka untukku? Tanyanya ceria. Salam senior Lan. Senang melihat Anda lagi. Sayangnya saya tidak membawa bahan obat langka hari ini. Tapi saya ingin Anda memeriksa sesuatu, kata Ruo Chu sopan sambil menangkupkan kedua tangan. Bagaimanapun tetua Lan adalah seniornya, sehingga Ruo Chu bersikap hormat padanya. Oh, kalau begitu sebaiknya kita ke ruanganku saja supaya lebih luasa, kata tetua Lan mengajak Ruo Chu masuk ke dalam menuju ruangan pribadinya. Ruo Chu memanggil Li Wei dan memberi isyarat agar mengikutinya. Setibanya di ruang pribadinya, setelah mempersilahkan Ruo Chu dan Li Wei untuk duduk, tetua Lan segera menutup pintu dan bertanya, sekarang katakan padaku, apa yang ingin kau minta padaku untuk diperiksa? Apakah kau atau keponakanmu yang sakit? Tanya tetua Lan penasaran. Tidak, kami baik-baik saja. Saya hanya ingin Anda memeriksa ini, kata Ruo Chu cepat. Dia segera menyodorkan sebuah pil berwarna merah yang bersinar terang ke hadapan tetua Lan. Ini, pil pembangkit jiwa, seru tetua Lan dengan mata terbelalak lebar. Ruo Chu, ini pil pembangkit jiwa kualitas tinggi. Sungguh-sungguh harta langka. Cepat katakan padaku dari mana kau bisa mendapatkannya, cecar tetua Lan tidak sabar. Benarkah? Ini benar-benar pil pembangkit jiwa tingkat tinggi. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini semua senior? Tanya Ruo Chu tergagap karena terkejut lalu cepat-cepat mengeluarkan 2 botol pil yang tadi diberikan Li Wei padanya. Tetua Lan segera menyambar kedua botol pil itu, meletakkannya di meja dan segera mulai mengeluarkan isinya. Terdapat 5 butir pil dalam masing-masing botol. Ini pil kondensasi ki tingkat tinggi. Dan ini pil pembentukan tubuh tingkat tinggi. Ruo Wei, jangan diam saja. Cepat katakan padaku siapa alkemis yang membuatnya. Apakah salah seorang muridmu? Cecar tetua Lan penuh semangat. Itu, keponakanku Li Wei yang membuatnya, kata Ruo Chu gugup karena masih syok sambil melirik Li Wei yang duduk di sampingnya. Dia, kau yakin? Tanya tetua Lan kaget. Dia menatap Li Wei dengan kagum. Berapa usiamu? Nak, benarkah semua ini pil buatanmu? Tanyanya pada Li Wei. Benar tetua, saya Li Wei yang membuat semua pil itu, jawab Li Wei sopan sambil menangkupkan kedua tangannya. Dari mana kau belajar meracik pil ini? Nah, siapa alkemis yang sudah mengajarimu? Berapa lama kau belajar? Tetua Lan memberondong Li Wei dengan semua pertanyaannya. Tidak ada alkemis yang mengajarkannya padaku, tetua. Saya hanya membaca buku teknik meracik pil yang saya pinjam dari tetua Luo 4 bulan yang lalu, jawab Li Wei kalem. Apa? Seru tetua Lan kaget hingga tanpa sadar dia berdiri terbengong-bengong dengan wajah tak percaya.
Bahkan seorang jenius pun membutuhkan waktu lama untuk bisa membuat pil seperti ini. Aku sendiri belajar dan berlatih bertahun-tahun untuk bisa membuat pil tingkat tinggi. Anak ini bahkan hanya belajar 4 bulan untuk mengunggulinya. Anak ini benar-benar monster. Batinnya bergidik ngeri sekaligus kagum. Itu benar senior. Keponakanku ini belum pernah belajar alkimia sebelumnya. Itu sebabnya aku kemari karena merasa tidak yakin dengan pil buatannya. Selain aku juga kurang paham tentang alkimia. Terang Ruochu setelah menenangkan diri. Dirinya juga syok karena tidak menyangka keponakannya mampu membuat pil langka tingkat tinggi. Nak, apakah kau mau menjadi muridku? Aku akan membimbingmu dalam alkimia. Kau sangat berbakat. Akan sangat disayangkan bila bakatmu tidak diasah dengan baik. Kata Tetualan menawarkan diri. Ruochu terkejut. Ini di luar dugaannya Tetualan yang sangat pemilih malah menawarkan diri menjadi guru untuk keponakannya yang jenius ini. Sementara Li Wei justru terlihat biasa saja. Seolah tidak terkejut sama sekali. Aku sudah punya guru. Tetua. Aku tidak suka memiliki banyak guru. Terlalu merepotkan. Kata Li Wei cuek. Ya, dia merasa satu guru sudah cukup. Membayangkan harus menghormat dan menurut pada banyak guru membuatnya menggeleng-gelengkan kepalanya enggan. Katakan siapa gurumu? Bocah, bukankah tidak masalah memiliki banyak guru? Aku akan berbicara baik-baik dengan gurumu itu. Kata Tetualan belum menyerah. Guruku Tetua Luo. Dan walaupun guruku setuju, aku tetap tidak mau. Aku tidak mau repot dengan banyak guru. Kata Li Wei tak mau kalah. Dia tak ingin menjadi murid Tetualan atau siapapun lagi. Setidaknya untuk saat ini. Hah? Tetualan menghela nafas panjang. Akhirnya dia menyerah memaksa Li Wei menjadi muridnya karena Li Wei terus menolak. Baiklah kalau kau tidak mau. Tetapi terimalah token dariku ini. Kau bisa menemuiku kapan saja bila ada yang ingin kau tanyakan padaku mengenai pengobatan dan alkimia. Katanya pasrah sambil memberikan token giok miliknya. Setelah mereka berbincang-bincang, Ruochu dan Li Wei berpamitan untuk kembali ke kediaman mereka. Keesokan harinya di kota Yushu, terlihat Li Wei berjalan memasuki sebuah bangunan mewah yang terletak di jalan utama kota Yushu dengan plakat bertuliskan Pavilion Air Suci. Pavilion Air Suci terkenal sebagai salah satu toko yang menjual pil, obat-obatan, serta senjata terbesar di benua timur. Pavilion Air Suci di kota Yushu adalah salah satu cabangnya. Saat ini, Li Wei didampingi Juling dan Ju Fei khusus datang ingin menjual beberapa pil yang kemarin berhasil dibuatnya. Walaupun Li Wei memiliki banyak uang, tapi siapa yang akan menolak mendapatkan lebih banyak lagi, bukan? Selamat siang, Tuan Muda. Apakah Tuan membutuhkan obat-obatan, pil atau senjata? Tanya seorang pelayan toko dengan ramah. Aku ingin bertemu dengan pengelola atau pemilik toko. Bisakah? Tanya Li Wei. Mohon maaf sebelumnya. Tuan, bolehkah hamba tahu? Tuan ingin bertemu untuk urusan apa? Agar saya bisa melaporkannya pada pengawas. Tanya pelayan tersebut masih tetap sopan. Aku ingin menjual pil buatanku. Kata Li Wei kalem. Si pelayan sempat terdiam sejenak menilai Li Wei dengan tatapan matanya yang menyelidik. Seorang tuan muda kaya. Usianya kelihatan masih sangat muda. Mungkin bahkan seusia adikku. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa pil yang akan dia jual adalah buatannya? Mungkin dia berbohong untuk menutupi bahwa pilnya adalah pil milik keluarganya. Ya pasti begitu, pikirnya. Mohon tunggu sebentar Tuan. Saya akan bertanya kepada pengawas terlebih dulu. Katanya dengan sopan sebelum berbalik pergi meninggalkan Li Wei dan melaporkannya pada pengawas toko. Tak lama seorang pria setengah baya berbaju abu-abu muncul dan menyapa Li Wei. Saya Ling Hu, pengawas toko ini. Tadi pelayan mengatakan Tuan Muda ingin menemuiku. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan hormat. Aku ingin menjual pil buatanku ini. Kata Li Wei sambil menyodorkan 2 botol pil buatannya. Ling Hu segera menerima botol pil tersebut dan membuka tutupnya. Aroma harum herbal menguar keluar memenuhi ruangan dan membuat semua orang terkejut. Ini, pil tingkat tinggi. Kata Ling Hu dengan suara tertahan. Dan cepat-cepat menutup kembali botol pil tersebut. Pil tingkat tinggi adalah barang yang sangat berharga, walaupun nilai dan kualitasnya masih di bawah pil tingkat surgawi.
Karena kebanyakan pil yang beredar di pasaran hanya pil tingkat menengah. Kalaupun ada pil tingkat tinggi, biasanya dijual dengan harga yang cukup tinggi juga. Tuan muda, silahkan ikuti hamba ke ruang tamu khusus sebentar. Katanya segera mempersilahkan Li Wei untuk mengikutinya naik ke lantai 2. Li Wei berjalan diikuti oleh Ju Fei. Sementara Juling kali ini menunggu di bawah. Mereka diantar ke sebuah ruangan yang cukup mewah di lantai 2. Terdapat meja dan kursi tamu di dalam ruangan. Seorang pelayan masuk dan menyuguhkan teh dan camilan. Tak lama kemudian sosok Ling Hu muncul dari balik pintu diikuti oleh seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun di belakangnya. Pria itu mengenakan hanfu berwarna kecoklatan dengan motif bunga-bunga teratai kecil di bagian bawah dan lengannya. Rambutnya dibiarkan terurai dan sebagian digelung kecil dengan sebuah tusuk konde giok putih sederhana. Secara keseluruhan penampilannya yang anggun khas seorang bangsawan. Maaf telah membuat Anda menunggu Tuan Muda. Perkenalkan, ini adalah pemilik pavilion air suci, Tuan Gong Li Feng. Kata Ling Hu memperkenalkan sosok anggun di sebelahnya. Bab 20. Xiaoyun sang pengendali binatang. Perkenalkan, saya Gong Li Feng. Boleh saya tahu nama Tuan Muda? Saya juga mendengar dari Paman Ling Hu bahwa Tuan Muda hendak menjual pil tingkat tinggi buatan Anda. Benarkah? Tanya Gong Li Feng dengan sopan. Salam Tuan Gong. Namaku Li Wei. Benar kata Tuan Ling Hu. Aku berencana untuk menjual pil buatanku. Apakah pavilion air suci bersedia membelinya? Li Wei balik bertanya. Tentu saja. Kalau boleh tahu, apa saja jenis pil yang rencananya akan Tuan Muda jual, serta seberapa banyak jumlahnya? Tanya Gong Li Feng sambil menuangkan teh untuk Li Wei dan dirinya sendiri. 10 botol pil kondensasi Qi, 10 botol pil pembentukan tubuh serta 1 botol pil pembangkit jiwa. Masing-masing botol berisi 5 butir pil dengan kualitas tingkat tinggi. Jawab Li Wei sambil menyesap tehnya dengan santai. Klek. Gong Li Feng nyaris tersedak teh yang diminumnya. Dia terdiam sambil menatap Li Wei dengan pandangan rumit. Ini benar-benar di luar dugaannya. Walaupun pil kondensasi Qi dan pil pembentukan tubuh bukanlah jenis pil yang langka, namun kualitas yang beredar di pasaran hanyalah kualitas tingkat menengah. Untuk pil dengan kualitas tinggi bahkan surgawi sangat sulit didapatkan di pasaran, sehingga biasanya hanya kalangan bangsawan dan mereka yang memiliki harta melimpah yang sanggup membelinya. Gong Li Feng tidak pernah membayangkan Li Wei akan memiliki pil tingkat tinggi sebanyak itu. Apalagi adanya pil kebangkitan jiwa yang legendaris tingkat tinggi. Kabarnya pil kebangkitan jiwa adalah salah satu pil yang sangat tinggi tingkat kesulitannya dalam proses membuatnya. Tidak sembarang alkemis mampu membuatnya. Hanya alkemis tingkat 8 ke ataslah yang memiliki kemampuan meracik pil tersebut. Melihat penampilan Li Wei yang duduk di hadapannya tampak seperti seorang remaja berusia belasan tahun, rasanya mustahil mempercayai bahwa dialah yang membuat pil-pil tersebut. Pasti ada seseorang yang hebat di belakangnya. Bisa jadi anak ini adalah seorang yang berlatar belakang kuat. Kurasa akan baik di masa depan bila aku menjalin hubungan baik dengannya, batin Gong Li Feng dalam hati. Baiklah Tuan Muda. Kami bersedia membeli berapapun jumlah pil yang akan Tuan Muda jual. Harga pil kondensasi Qi dan pil pembentukan tubuh tingkat tinggi di pasaran sebesar 10 koin perak. Kami akan mengambil keuntungan sebesar 30% dari harga jual pil. Bagaimana? Tanyanya memulai negosiasi. 20%. Aku tahu bahwa saat ini pil tingkat tinggi yang beredar di pasaran tidaklah banyak. Sehingga pavilion air suci akan mengambil keuntungan yang lebih banyak. Namun bila kau setuju dengan tawaranku, di masa depan, aku akan memasok berbagai macam pil tingkat tinggi untuk pavilion air suci setiap bulan. Bagaimana? Bukankah lebih menguntungkan untuk pihak Tuan Gong dalam jangka panjang dengan tawaranku ini, bukan? Kata Li Wei sambil tersenyum. Gong Li Feng terdiam berpikir sejenak. Lalu sambil tersenyum dia berucap, Tuan Muda sungguh berbakat dalam bisnis. Baiklah, saya setuju. Ling Hu, segera siapkan kontraknya untuk Tuan Muda Li Wei. Ling Hu segera membungkuk memberi hormat dan segera berlalu untuk mempersiapkan kontrak yang dimaksud. Maafkan bila saya lancang. Apakah Tuan Muda sendiri yang membuat pil-pil tersebut? Tanya Gong Li Wei akhirnya.
Dia tidak mampu menahan rasa penasarannya. Apakah aku kelihatan berbohong? Semua pil itu memang aku yang membuatnya sendiri. Tapi bisakah Tuan Gong merahasiakannya? Aku tak ingin ada orang yang menggangguku karena hal ini, kata Li Wei. Aku percaya Tuan Gong cukup bijaksana untuk menjaga rahasia ini dari siapapun demi kelangsungan kerjasama kita ke depannya. Tentu saja Tuan Muda. Saya akan menjaga identitas Tuan Muda tetap rahasia. Janji Gong Li Feng. Saya tidak selalu berada di tempat ini, namun ada Paman Ling Hu yang bertanggung jawab di pavilion. Tuan bisa menghubungi Paman Ling Hu bila memerlukan bantuan kami. Imbuhnya. Jangan lagi panggil aku Tuan Muda. Itu terlalu formal dan membosankan. Panggil saja aku Li Wei. Sepertinya kau seusia dengan kakak tertuaku, kata Li Wei. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu adik Wei? Aku tidak akan sungkan. Kau juga bisa memanggilku kakak Feng. Sambut Gong Li Feng senang. Dia tidak mengira Li Wei sangat ramah dan mudah menjadi akrab. Beberapa alkemis yang pernah dia temui umumnya sangat arogan dan sombong karena merasa hebat. Namun Li Wei sangat berbeda. Selang beberapa jam kemudian Li Wei meninggalkan pavilion air suci dengan wajah sumringah. Betapa tidak, selain mendapatkan uang dia pun mendapatkan kenalan baru. Menurutnya, baik di kehidupannya yang dulu maupun saat ini, memiliki jaringan pertemanan yang bagus akan sangat menguntungkannya di masa depan. Yang mulia, bukankah ini artinya Anda harus terus membuat pil di masa depan? Bukankah itu merepotkan Anda? Tanya Zhu Fei demi mengingat cita-cita Li Wei yang hanya ingin hidup santai. Menurutnya apa yang dilakukan Li Wei saat ini justru berlawanan dengan cita-citanya. Zhu Fei khawatir tuannya akan kerepotan. Memang ini agak merepotkan. Tapi bukankah aku tidak perlu setiap saat membuat pil? Aku bisa saja membuatnya dalam jumlah banyak sekaligus. Karena batas waktu kadaluarsa pil cukup lama. Berbeda bila itu dalam bentuk ramuan. Selama bahan baku tersedia, aku bisa membuat pil dalam jumlah banyak untuk dijadikan stok. Sedangkan untuk penjualannya tetap harus dibatasi, supaya harga tetap stabil. Terang Li Wei dengan sabar. Lagi pula, dengan bisnis ini aku bisa memiliki satu sumber penghasilan tambahan setiap bulan. Bukankah itu baik memiliki lebih banyak uang? Imbuhnya. Baru saja Li Wei yang mulai mengantuk ingin memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara dentingan pedang beradu di kejauhan. Juling segera menghentikan kereta yang dikendalikannya. Tuan, sepertinya ada pertarungan di depan sana, lapornya. Oh, ini menarik. Ayo kita ke sana. Zhu Fei, siapkan camilan dan anggur agar kita bisa menonton sambil menikmati cemilan kita, kata Li Wei bergegas keluar dari gerbong kereta dan dengan cepat melompat dari satu dahan ke dahan lain menuju lokasi pertarungan diikuti oleh Zhu Fei yang membawa sekotak cemilan dan sebotol kecil anggur di kedua tangannya. Juling bergegas membawa kereta untuk maju dan berhenti tak jauh dari pertarungan untuk menunggu Li Wei kembali. Tampak di depan Li Wei saat ini seorang gadis berusia sekitar 18 tahun sedang dikeroyok oleh 5 orang bertopeng serigala dengan seragam hitam khas pembunuh bayaran. Di tangan mereka masing-masing menggenggam sebuah sabit sebagai senjata. Menyerahlah dan ikut dengan kami. Bos akan membiarkanmu tetap hidup, kata salah satu dari mereka kepada gadis itu. Cih, aku tidak sudi ikut kalian. Katakan pada bosmu itu, aku tidak mau lagi menjadi anteknya. Ibuku sudah tewas karena dia. Aku sudah tidak berhutang apapun padanya, jawab gadis itu dingin. Sungguh jelang tidak tahu diri. Bos sudah berbaik hati mau menampungmu, tapi kau malah melarikan diri. Cari mati. Serang dia, teriak salah satu pengeroyok itu dengan ucapan penuh penghinaan. Ciaat. Trang. Sret. Ting. Pertarungan kembali pecah. Dengan kondisi tubuhnya yang sudah terluka terkena tebasan sabit, gadis itu masih berusaha melawan walaupun terus makin terdesak. Hingga akhirnya, sebuah tendangan salah satu pria bertopeng membuat gadis itu terlempar menghantam pohon dan memuntahkan darah segar. Dia menyentuh dadanya yang terasa sakit karena tendangan barusan membuatnya terluka dalam. Dirinya sudah pasrah ketika terdengar suara. Pertunjukan kalian membosankan. Sia-sia aku menonton dari tadi, hanya untuk melumpuhkan gadis kecil saja harus main keroyokan. Kalian sungguh payah.
Sontak kelima pria bertopeng tersebut terkejut dan waspada. Mereka menoleh ke arah sekeliling mereka dengan sedikit takut. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu," teriak salah seorang dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin mereka. "Untuk apa aku memberitahumu? Jaga saja nyawa kalian supaya berada di tempatnya kalau kalian mampu," kata suara itu lagi. Sret, sret, sret. Tanpa aba-aba satu persatu tubuh para pengeroyok itu tumbang dengan kepala menggelinding. Ternyata Jufei lah yang bergerak membunuh mereka dengan cepat setelah mendapat tanda dari Li Wei. Sementara sang gadis yang terluka hanya bisa membelalakan matanya tak percaya. Cepat sekali. Aku bahkan tidak tahu kapan dia bergerak. Batinnya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Li Wei yang barusan turun dari pohon dan berjalan mendekat. "Terima kasih atas bantuannya, Tuan Muda. Aku baik-baik saja," jawab gadis itu pelan. "Kau jangan takut, kami tidak bermaksud jahat. Kau rawat dulu lukamu. Jufei, berikan dia pil pemulihan luka dan tolong bantu rawat lukanya," perintah Li Wei. Dia juga memanggil Juling dan memerintahkannya mengurus mayat para pengeroyok yang mati. "Tidak perlu repot-repot, Tuan Muda. Saya masih harus melanjutkan perjalanan," kata gadis itu bersikuku dan mencoba untuk berdiri. Namun kondisi tubuhnya yang lemas karena terlalu banyak menggunakan energi ki dan luka yang cukup serius membuatnya kembali terjatuh. Untungnya, Jufei dengan sigap menangkapnya sebelum benar-benar jatuh ke tanah. "Saat ini hari sudah mulai gelap dan kondisimu juga sangat buruk. Sebaiknya kau beristirahat dulu. Kami akan menjagamu sampai kondisimu lebih baik. Setelah itu, kau bisa melanjutkan perjalananmu. Aku tidak akan menghalangimu," kata Li Wei. Gadis itu hanya bisa mengangguk lemah dan kembali duduk bersandar di batang pohon. Malam itu, mereka membuat api unggun dan memakan ayam hutan bakar hasil buruan Juling. "Siapa namamu, Nona? Dan siapa para pria bertopeng itu?" tanya Li Wei sambil makan. Gadis itu hanya diam menatap Li Wei. Jufei dan Juling bergantian dengan ragu sebelum menjawab. "Namaku Xiao Yun. Orang-orang yang mengejarku berasal dari kelompok Serigala Sambit Merah. Sebuah kelompok pembunuh bayaran terkenal di wilayah selatan benua timur. Lalu mengapa mereka mengejarmu?" tanya Li Wei lagi. "Ibuku adalah istri pemimpin kelompok Serigala Sambit Merah, Kung Hu," jawabnya dengan mata menerawang. "Bukankah itu artinya kau adalah anaknya? Mengapa dia menyuruh orang-orangnya mengejarmu? Apakah kau lari dari rumah?" tanya Juling bingung. "Aku bukan anaknya. Ibuku terpaksa menikah dengannya untuk melindungiku. Ayahku sudah terlebih dahulu dibunuh Kung Hu di depan mata kami berdua. Dia menikahi ibuku dan meracuninya supaya aku patuh dan membantunya menjalankan semua rencananya. Saat aku kembali dari misi terakhir kali, aku baru mengetahui bahwa ibuku sudah tewas akibat bawahan Kung Hu tidak memberikan penawar racunnya." Lanjutnya bercerita dengan air mata mengalir dari kedua pelupuk matanya. "Maaf," kata Juling dengan rasa bersalah. "Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Keinginan ibu agar aku bisa keluar dari tempat neraka itu pun sudah kupenuhi. Jadi aku sudah tidak ada penyesalan," katanya seolah menguatkan diri. Sejenak suasana menjadi lebih sunyi. "Bolehkah aku bertanya? Dari yang kudengar tadi, Kung Hu tidak berniat membunuhmu. Dia hanya ingin mereka membawamu kembali. Apa yang membuatnya tetap membiarkanmu hidup?" tanya Li Wei ingin tahu. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu," jawab Xiao Yun ragu-ragu. "Baiklah, tidak masalah bila kau tak ingin memberitahu kami. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Karena aku yakin Kung Hu akan tetap mengejarmu kemanapun," kata Li Wei santai. Dia tidak mempermasalahkan Xiao Yun yang tidak bersedia memberitahunya. Bukankah makin sedikit hal yang diketahui, maka makin sedikit kerepotan yang ditimbulkan? Dirinya juga malas ikut campur urusan orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. "Aku tidak tahu. Karena ibuku sudah tiada, aku tidak tahu harus kemana," katanya pelan. "Kalau kau mau, kau bisa ikut denganku ke sekte Gunung Bun Biru sementara waktu sampai lukamu benar-benar sembuh. Setelah itu terserah padamu nantinya. Aku hanya bisa membantumu sebatas itu," kata Li Wei. "Baiklah, sekarang sebaiknya kita beristirahat. Kau bisa tidur di dalam kereta. Dengan lukamu itu, akan lebih baik bila kau tidur di dalam."
Juling dan Jufei, kalian bergantian berjaga. Selesai memberi perintah, Li Wei bergegas tidur beralaskan tikar yang sudah disiapkan oleh Jufei sebelumnya dan menyelimuti dirinya dengan jubah tebal. Sementara Jufei mengantarkan Xiao Yun masuk ke dalam kereta. Tak lama kemudian suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang lembut dan suara gesekan daun yang tertiup angin. Srek. Xiao Yun tampak berjalan keluar dari gerbong kereta. Jufei yang sedang berjaga pun melihatnya dan segera berjalan menghampiri. Apakah Nona membutuhkan sesuatu? Tanyanya. Tidak. Aku hanya tidak bisa tidur. Jadi aku keluar dari kereta melihat-lihat. Jawab Xiao Yun malu seolah-olah tertangkap basah, seakan hendak melarikan diri. Bila Nona tidak bisa tidur, duduklah di dekat api supaya lebih hangat. Udara malam ini cukup dingin, kata Jufei sopan. Gumam Xiao Yun mengangguk dan mengikuti Jufei duduk di dekat api unggun yang masih menyala. Apa kalian sudah lama mengikuti Tuan Muda Li Wei? Tanya Xiao Yun membuka percakapan sambil ekor matanya melirik pada Li Wei dan Juling yang tertidur pulas tak jauh dari tempat mereka duduk. Ya, kami mengikuti Tuan Muda sejak kami kecil. Aku dan Juling adalah anak yatim piatu. Kami dibawa ke kediaman Tuan setelah dijual menjadi budak oleh keluarga ayah kami saat terjadi bencana kelaparan. Namun Tuan Muda dan keluarganya memperlakukan kami dengan sangat baik. Aku dan Juling diajarkan membaca, menulis, dan bela diri. Jawab Jufei. Kalian sungguh beruntung memiliki tuan yang baik. Dulu hanya ibu yang kumiliki dan sekarang ibu pun sudah tiada. Aku tidak mengenal keluarga dari ayah maupun ibu karena setahuku mereka berdua pun sejak kecil dijual oleh orang tua mereka karena kelaparan. Aku tidak tahu harus pergi kemana, kata Xiao Yun pelan dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau tidak mengikuti Tuan Muda saja? Kurasa Tuan Muda pasti tidak akan keberatan. Hanya saja, kau harus berterus terang pada Tuan Muda mengapa kau diburu oleh Kung Hu. Hanya dengan kau jujur, Tuan Muda pasti akan melindungimu, kata Jufei mengusulkan. Apa menurutmu dia mau menerimaku? Aku khawatir akan menyeretnya dalam bahaya, tanya Xiao Yun dengan nada cemas. Ya, dia tak ingin menyeret Li Wei penyelamatnya dalam masalah. Hehehe. Tawa Jufei merasa lucu. Aku malah harus kasihan kepada Kung Hu dan komplotannya bila mereka harus berhadapan dengan Tuan Muda, katanya lagi. Bahkan aku dan Juling bergabung pun masih belum mampu menandingi kekuatan Tuan Muda. Jadi Nona tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Apa? Kemampuan Jufei saja sudah sangat hebat. Dengan kekuatannya, Xiao Yun yakin Jufei akan seimbang melawan Kung Hu. Sementara gabungan kekuatan Juling dan Jufei bahkan belum bisa menandingi kekuatan Li Wei. Padahal menilik dari penampilannya, Li Wei masih berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Apakah ada orang sejenius itu? Pikir Xiao Yun. Pikirkanlah baik-baik dan tidurlah. Kau harus beristirahat agar lukamu segera pulih, kata Jufei. Xiao Yun akhirnya menurut dan kembali masuk ke dalam kereta untuk beristirahat. Keesokan paginya, sesaat setelah mereka sarapan dengan beberapa roti kering dan air, Xiao Yun memberanikan diri berbicara dengan Li Wei. Tuan Muda, apakah tawaranmu masih berlaku? Izinkan aku mengikutimu, kata Xiao Yun memohon. Tentu saja, aku selalu menepati kata-kataku. Kau bisa mengikutiku ke sekte Gunung Bun Biru untuk memulihkan diri. Setelah itu kau bebas pergi kemanapun. Aku takkan menghalangimu, sahut Li Wei tersenyum. Xiao Yun malah menjadi gugup mendengar kata-kata Li Wei barusan. Tangannya meremas ujung bajunya dengan kuat karena gelisah. Bukan seperti itu. Aku, katanya gugup bingung harus berkata apa. Lalu maksudmu bagaimana, Nona? Tenanglah dan katakan dengan jelas. Aku tidak akan menggigitmu, kata Li Wei santai. Dia mulai dapat menangkap arah maksud ucapan Xiao Yun. Tapi dia ingin Xiao Yun yang mengatakannya sendiri. Itu keinginannya sendiri, oke. Aku tidak memaksanya. Aku ingin mengikutimu seperti Juling dan Jufei, katanya pelan karena malu. Aku tidak akan menerima orang lain untuk mengikutiku begitu saja. Kau tahu, mengikutiku artinya adalah kontrak mati. Itu juga artinya kau akan mengikuti pelatihan keras yang kubuat khusus untuk membuatmu lebih kuat dan tangguh. Namun misi yang kuberikan juga memiliki resiko kehilangan nyawa.
Bila mereka setia dan bersedia bekerja keras, aku pasti akan memperlakukan mereka dengan baik dan melindungi mereka dengan nyawaku. Dan aku harus tahu dengan jelas latar belakangmu, agar aku tahu bagaimana cara melindungi orang-orangku. Artinya, kau harus jujur padaku tentang dirimu, karena aku tidak bisa menerima pengkhianatan. Apa kau sanggup? Aku tidak memaksamu. Pikirkanlah baik-baik terlebih dahulu, kata Li Wei tegas dan tanpa basa-basi. Xiao Yun langsung buru-buru berlutut dengan sebelah kaki dan menangkupkan kedua tangan. Hamba Xiao Yun bersedia patuh dan mengikuti Tuan Muda, dan bersumpah setia tidak akan mengkhianati Tuan Muda. Kau yakin dengan keputusanmu dan tidak akan menyesalinya? Tanya Li Wei dengan tatapan tajam. Hamba yakin Tuan, dan tidak akan menyesalinya, sahut Xiao Yun mantap. Bangunlah, sekarang katakan padaku apa alasan Kung Hu memburumu. Pinta Li Wei. Itu karena hamba adalah seorang Shuangze, pengendali binatang. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, bye-bye.